Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Akhirnya Suamiku Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Mama, kakak, lebih baik mama dan kakak ikhlaskan saja kepergian Arum. Kasihan Arum kalau mama dan kak Alek terus bersedih seperti ini. Biarkan Arum tenang di sana, kak. Ma, ucap Reza. Hari berikutnya, Ningrum dan Alek sudah ikhlas menerima kenyataan dan kepergian Arum karena sampai 2 kali 24 jam tim SAR tetap tidak bisa menemukan jasad Arum. Akhirnya pencarian itu resmi diberhentikan dan Arum dianggap sudah benar-benar meninggal. Sedangkan di tempat lain, saat ini Rifki sedang menelepon Hersa dan menanyakan apakah asisten pribadi Aslan itu tahu dengan rencana yang dibuat bosnya. Her, apa kamu tahu dengan rencana bosmu yang memanfaatkan wanita itu? Aku tidak tahu, Rifki. Tapi aku sangat yakin kalau Tuan Aslan sedang membuat sebuah rencana dan kejutan besar untuk menghancurkan sepupunya yang serakah itu. Benar apa yang kamu katakan, Hersa. Aslan memang berniat untuk menghancurkan sepupunya. Tapi aku sendiri juga tidak tahu dengan rencana apa yang akan dia buat. Pesanku selama Aslan pergi, kamu jangan sampai lengah memantau setiap pergerakan Ziko. Terus cari tahu tentang kelicikannya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan semua barang bukti mengenai kejahatan Ziko. Aku yakin Ziko akan semakin gila ketika dia tahu kalau saat ini Aslan sedang di luar negeri. Siap laksanakan, Pak Dokter. Saya akan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk membantu Pak Aslan, jawab asisten itu dengan hormat. Setelah puas bercengkrama, mereka pun segera mengakhiri obrolan. Di negeri seberang, Aslan memutuskan untuk membawa Arum ke rumah sakit terbaik di negaranya. Bukan hanya alatnya saja yang canggih, namun juga tingkat kerahasiaan dan penjagaan yang sangat ketat, sehingga membuat Aslan yakin tidak akan ada yang tahu tentang kedatangannya ke rumah sakit tersebut. Aslan langsung memerintahkan pada tenaga medis untuk menangani Arum secepatnya. Terima kasih atas kunjungan Anda ke rumah sakit kami, Tuan Aslan. Sebuah kehormatan sendiri bagi saya, karena rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit yang Anda percaya untuk menangani pasien yang Anda bawa, ujar manajer rumah sakit dengan menggunakan bahasa Inggris. Sama-sama, Tuan. Saya sangat berharap para dokter di sini juga menyembuhkan luka pasien dengan cepat dan dengan hasil maksimal. Tentu saja, Tuan. Sudah menjadi tugas kami untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi para pasien yang datang ke sini. Lebih baik kita berbicara di ruangan saya saja, Tuan. Mari ikut saya. Baik, dokter. Mereka berjalan beriringan menuju ruang manajer rumah sakit. Aslan akan segera mengatakan tujuan utamanya membawa Arum datang ke rumah sakit mahal itu. Tak lama kemudian datanglah seorang dokter wanita yang memasuki ruangan untuk memberitahu kondisi pasien kepada Aslan. Bagaimana kondisi pasien, dokter? Tanya Aslan tetap sopan. Tuan Aslan, setelah saya memeriksa kondisi pasien mengalami kerusakan di bagian wajahnya. Mungkin hal itu terjadi ketika pasien terseret rawa-rawa sungai. Tapi kondisi anggota tubuh pasien tidak terlalu parah. Hanya mengalami retak di bagian kaki kanan dan ruas jari tangan. Mungkin disebabkan karena pasien mencoba menahan tubuhnya di bongkahan kayu agar dia tidak ikut hanyut, terang dokter tersebut. Apa wanita itu wajahnya akan tetap cacat seumur hidup, dok? Dokter mengangguk. 90% kemungkinan yang Anda tanyakan tadi bisa terjadi, Tuan. Apakah dokter tidak bisa melakukan operasi plastik pada wanita itu agar wajahnya kembali cantik lagi? Tentu saja bisa, Tuan. Tapi untuk melakukan operasi plastik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Aku akan membayar berapapun biayanya
asalkan dokter bisa membuat wajah wanita itu kembali cantik seperti dulu lagi. Aku juga ingin dokter merubah wajah wanita itu dengan wajah lain. Saya percaya kalau Tuhan bisa membayar berapapun biaya di rumah sakit ini. Tapi wajah seperti apa yang Anda inginkan untuk merubah wanita itu? Aslan mengambil foto kekasih hatinya yang selalu dia simpan di dalam dompet, lalu memperlihatkan foto itu kepada sang dokter. Ganti wajah wanita itu dengan wajah seperti ini, dok. Gadis yang ada di foto ini merupakan kekasihku. Tapi dia sudah meninggal karena ulah seseorang yang sangat jahat kepadanya. Penjahat yang sudah menganiaya kekasihku itu sudah membuat kekasihku meninggal. Saat itu kekasihku masih bisa melarikan diri. Tapi sayangnya setelah 2 hari mendapatkan penganiayaan, kekasihku meninggal dunia. Setelah dokter sukses merubah bentuk wajah pasien dengan wajah almarhum kekasihku, aku yakin kehidupan penjahat itu mulai terancam. Dokter itu memang sudah terbiasa dengan Aslan, karena dokter itu sempat kenal dengan Aslan saat kuliah dulu. Dokter itu memang asli dari Indonesia, namun mendapatkan tugas di rumah sakit luar negeri. Tuhan, Anda serius dengan langkah besar yang Anda ambil? Ini sangat beresiko untuk Anda, Tuhan. Bagaimana kalau penjahat itu kembali melakukan upaya pembunuhan yang kedua kalinya saat melihat wajah wanita yang memakai identitas almarhum kekasih Anda? Jangan mempermainkan nyawa seseorang, Tuhan. Itu urusanku. Tapi aku yakin semuanya akan baik-baik saja. Justru aku akan menjebak pengecut itu dan menjebloskannya ke dalam penjara seumur hidup. Sekarang tugasmu hanyalah melakukan apa yang kuperintahkan tadi. Kalau ada apa-apa, aku tidak akan menyangkut pautkan denganmu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Saya akan melakukan perintah dari Anda. Oke, thank you. Jawab Aslan tersenyum senang. Sedangkan di kediaman Arum, meskipun kepergian wanita itu sudah terjadi sejak 2 hari yang lalu, namun nyatanya masih banyak para pelayat yang berbondong-bondong datang untuk mengucapkan rasa bela sungkawa mereka kepada sosok wanita cerdas dan tangguh yang menjabat sebagai presdir tersebut. Hari itu keluarga besar Reza juga mendatangi rumah duka. Dengan kondisi tubuh yang masih lelah, Sanjaya selaku papa dari Reza itu pun menyambut kedatangan para pelayat dengan perasaan yang sangat sedih. Selama ini Sanjaya sangat menyayangi Arum seperti anak kandungnya sendiri. Namun mereka jarang bertemu karena Sanjaya tinggal di luar negeri, karena terikat sebuah tender yang dia sepakati dengan lawan bisnisnya. Sanjaya masih tidak menyangka jika menantu yang sangat dia sayangi kini sudah pergi untuk selamanya. Terlebih saat tahu jika jasad Arum tidak bisa ditemukan sampai saat ini, membuat Sanjaya semakin merasa bersalah. Tuan Sanjaya, saya ikut berduka dengan apa yang menimpa menantu Anda, Tuan. Ujar salah seorang pria yang ikut hadir di takziah tersebut. Pria yang mengucapkan bela sungkawa pada Sanjaya adalah papa dari Nisa. Pria yang merupakan papa dari Nisa itu bernama Roni, seorang pengusaha yang juga terkenal licik dan kejam, yang akan melakukan apa saja agar dia bisa mendapatkan harta kekayaan yang menguntungkan baginya. Sanjaya yang melihat kedatangan Roni pun langsung membuang wajahnya ke arah samping. Dia tidak habis pikir, kenapa pria licik seperti Roni bisa hadir di rumah duka. Untuk apa kamu kesini, ha? Aku masih berduka. Malas untuk bertemu dengan manusia sepertimu, ucap Sanjaya yang memang tidak suka dengan kedatangan Roni. Slow, Tuan, slow. Kenapa Anda terlihat kesal seperti itu? Apakah Anda tidak tahu kalau anak-anak kita sangat dekat? Sebentar lagi kita akan menjadi besan. Jadi tidak baik jika kita berseteru, Tuan, ujar Roni dengan tersenyum menyeringai. Sanjaya yang mendengarkan ujaran dari Roni itu pun langsung menatap wajah pria licik itu dengan tatapan tajam dan geram yang mengeras. Sampai kiamat pun aku tidak sudi mempunyai besan sepertimu. Di rumah ini masih dengan suasana berduka, tapi kamu datang hanya untuk membahas hal di luar nalar, bahkan sangat menyimpang dari situasi di rumah ini. Sekarang cepat pergi dari sini, usir Sanjaya dengan sangat marah. Bagaimana tidak marah? Rumah duka yang harusnya berlinang air mata kesedihan, justru kedatangan seorang yang seolah sangat senang melihat kepergian Arum. Karena saya tidak ingin membuat keributan di sini, jadi saya akan pergi saat ini. Oh ya, jangan terlalu berlarut dalam kesedihan karena kepergian menantu Anda, Tuan.
putriku Nisa akan siap setiap saat untuk menggantikan posisinya. Jangan khawatir putramu menjadi duda, ujar Roni kembali lalu segera melangkahkan kakinya menghampiri Reza. Apakah benar dengan yang dikatakan pria licik itu? Apakah sampai saat ini Reza dan Nisa masih menjalin hubungan di belakangku? Sudah berkali-kali kukatakan pada Reza agar menjauhi wanita itu. Jika benar mereka masih menjalin hubungan, maka Papa tidak akan pernah memaafkanmu, Reza. Papa tidak akan memberikan sedikit pun harta Papa untukmu, ujar Sanjaya sambil mengepalkan telapak tangan. Sedangkan di tempat duduk yang tak jauh darinya, terlihat Reza dan Roni saling berbincang, bahkan tertawa dengan renyah seolah sama sekali tidak merasakan kehilangan Arum. Di negara lain, dokter sudah siap melakukan operasi plastik kepada Arum. Semua peralatan medis sudah disiapkan, dan para dokter maupun suster pembantu juga sudah berkumpul di dalam satu ruangan yang sama. Operasi itu berjalan dengan cukup lama, sehingga tengah malam barulah para tenaga medis itu selesai melakukan operasi plastik pada wajah Arum. Tak lupa juga mereka memberikan infus whitening untuk membuat kulit Arum sama persis dengan kulit almarhum kekasih Aslan. Tak sampai di situ, para dokter akan tetap melakukan perubahan pada tubuh Arum dalam beberapa waktu mendatang. Kemungkinan sampai 2 atau 3 bulan lagi agar hasilnya terlihat maksimal. Ceklek. Dokter keluar dari ruang operasi. Aslan yang melihat hal itu pun segera bangkit dari duduknya dan segera menghampiri sang dokter yang masih berdiri di ambang pintu. Dokter, bagaimana dengan operasi wanita itu? Apakah semuanya berjalan lancar? Tidak ada kendala kan, dok? Aslan langsung memberondong dokter itu dengan berbagai pertanyaan. Tentu saja operasi yang saya lakukan pada pasien berjalan sesuai rencana kita. Anda bisa melihat hasil sempurnanya 2 atau 3 bulan mendatang. Saya yakin Anda akan sangat kaget melihat perubahan di wajah serta tubuh pasien. 2 atau 3 bulan lagi aku akan baru bisa melihat perubahan sempurnanya. Kenapa lama sekali, dokter? Apakah tidak bisa dipercepat lagi? Aku harus segera kembali ke Indonesia untuk membalaskan dendamku pada orang-orang yang sudah menghancurkan hidupku. Dokter wanita itu tampak diam sejenak, sambil berpikir apakah dia bisa membuat Arum secepatnya pulih dengan hasil maksimal dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Akhirnya dokter itu mengambil keputusan besar yang sangat beresiko, namun bisa membuat hasil operasi plastik Arum selesai lebih cepat dari sebelumnya. Baiklah, saya akan mengusahakan kesempurnaan bentuk tubuh dan wajah pasien dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tapi tentu saja hal itu dengan metode lain. Jadi Anda harus menyiapkan biaya tambahan sebanyak 3 kali lipat dari operasi plastik yang biasa saya lakukan pada beberapa pasien. Dan itu sudah menjadi prosedur rumah sakit ini, Tuan. Dokter tenang saja. Aku akan membayar sekarang juga asalkan dokter bisa mempercepat pemulihan wanita itu dengan cepat dan sempurna. Baiklah, saya akan membicarakan hal ini kepada manajer rumah sakit dan beberapa dokter lain yang tentu saja akan ikut membantu dalam proses berikutnya. Sekarang saya ingin istirahat karena waktu sudah memasuki tengah malam. Anda bisa melihat kondisi terkini pasien yang ada di dalam. Baik, terima kasih banyak, dokter. Baik dokter ataupun Aslan sama-sama melangkahkan kakinya dengan tujuan masing-masing. Aslan mulai berjalan mendekati tempat tidur yang digunakan oleh Arum. Pria itu duduk di kursi yang ada di sebelah tempat tidur tersebut untuk melihat kondisi Arum. Aslan mulai menatap sekujur tubuh Arum dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan penuh kecematan. Aslan sangat yakin kalau wanita itu merupakan istri dari rival bisnisnya dulu. Karena dulu ketika Reza menikah, mereka sempat melakukan resepsi sangat mewah di sebuah hotel yang juga dihadiri oleh Aslan, meskipun Aslan dan Reza sudah bermusuhan. Miris sekali nasibmu, Arum. Bukan hanya dikhianati suamimu, tapi kamu juga sengaja dihabisi oleh suamimu dan gundik suamimu sendiri. Lebih mirisnya lagi, sejak kemarin suamimu sudah mengumumkan bahwa kamu sudah meninggal akibat kecelakaan tunggal di atas jembatan yang membuatmu terseret ke dalam sungai dan hanyut bersama arus sungai yang sangat deras. Kamu benar-benar wanita yang kurang beruntung dalam dunia asmara, Arum, ujar Aslan seraya menyentuh wajah Arum yang masih tertutup oleh perban.
Hati kecil Aslan merasa iba dengan apa yang dialami oleh Arum saat ini. Namun dia tetap akan memanfaatkan keadaan yang ada dan akan mengajak Arum untuk bekerja sama dalam menghancurkan Reza dan juga para musuh lainnya. Kalau kamu sudah sadar nanti, aku akan segera memberitahumu tentang kerjasama yang akan kutawarkan nanti. Aku jamin kehidupanmu akan baik-baik saja. Bahkan aku yakin kamu akan merasa lebih puas setelah melihat para pengkhianat itu mulai hancur secara perlahan. Aku akan membantumu untuk balas dendam pada Reza dan juga Kundiknya. Tapi kamu juga harus membantuku untuk menghancurkan Ziko, sepupuku yang sangat serakah itu. Ucap Aslan kembali sambil tersenyum menyeringai. Kelicikan harus dibalas dengan kelicikan, Arum. Malam yang tenang dirasakan oleh Aslan yang ikut tidur di ruangan luas tempat Arum dirawat saat ini. Aslan tidur di sofa ruang rawat Arum dengan sangat pulas karena dia benar-benar merasa sangat lelah dengan rutinitasnya akhir-akhir ini. Hari berikutnya di sebuah rumah mewah milik keluarga besar Hendra Kurniawan atau kakek Aslan. Saat ini sedang terjadi insiden adu mulut antara kakek dan juga salah satu cucu laki-lakinya yang bernama Ziko. Hendra selaku empu dari keluarga besar itu pun mempunyai hak penuh terhadap kekuasaan dan juga harta yang dia miliki. Dan saat ini pria tua itu sedang marah besar kepada Ziko yang dianggap sebagai pemicu kaburnya Aslan tanpa pamitan. Semua ini gara-gara ulahmu, Ziko. Jika saja kamu tidak terlalu serakah dalam urusan harta di keluarga kita, tentu saja Aslan tidak pergi dari rumah. Teriak kakek Hendra dengan penuh amarah memuncak. Dan brak. Meja makan yang menjadi pemisah jarak di antara mereka digebrak oleh Hendra dengan keras. Pria tua itu merasa sangat marah ketika mengetahui ternyata selama ini telah terjadi perang dingin antara kedua cucunya. Bahkan Hendra juga merasa kesal dengan anaknya yang dianggap tidak bisa memberi contoh yang baik untuk Ziko. Dan kamu, Firman, kenapa kamu tidak bisa bertindak adil pada Ziko dan juga Aslan? Walau bagaimanapun juga, Aslan merupakan salah satu anggota keluarga kita yang wajib kita jaga. Seperti halnya kamu menjaga Ziko selama ini. Dari dulu aku sudah berpesan kepadamu agar memperlakukan Ziko dan Aslan dengan adil, agar tidak terjadi perpecahan di keluarga kita. Aku sungguh kecewa denganmu, Firman. Kamu sangat jauh berbeda dengan almarhum papanya Aslan. Teriak Hendra lagi. Namun kali ini teriakan itu ditujukan pada sang putra. Kakek, jangan bicara kasar pada kami seperti itu, saut Ziko dengan suara tak kalah kencang. Dasar manusia-manusia tak tahu berterima kasih. Berani sekali bocah ingusan seperti kamu mau bentak orang tua, ha? Mau jadi apa kamu? Sentak Hendra lagi sambil menunjuk wajah Ziko. Memangnya kenapa kalau aku berani membantah ucapan kakek? Aku muak dengan semua ini, kek. Selama ini kakek selalu membandingkan aku dengan Aslan. Bahkan kakek juga membanding-bandingkan papaku dengan almarhum papa Aslan yang sudah jelas-jelas tidak ada di dunia ini lagi. Tapi sekarang aku tidak akan tinggal diam, kek. Aku akan menyingkirkan Aslan dari keluarga ini karena Aslanlah kakek sering memarahiku. Stop, Ziko. Jangan bicara seperti itu pada kakek, ucap Firman pada Ziko sang putra. Kenapa, Pak? Kenapa aku tidak boleh bicara seperti itu? Aku tidak terima kalau papa selalu direndahkan dan dibanding-bandingkan dengan seseorang yang sudah meninggal. Aku heran, apa hebatnya orang tua Aslan sehingga kakek selalu menyanjung dan membanggakannya setiap saat. Begitu juga dengan Aslan. Menurutku dia hanyalah pria bodoh yang mudah tunduk hanya dengan seorang wanita. Tapi kakek tetap saja membela Aslan, dan seolah-olahnya Aslanlah satu-satunya penerus keluarga ini. Aku tidak pernah dianggap sebagai cucunya, seperti yang sudah dilakukan kakek pada Aslan selama ini. Ziko, kenapa kamu lancang sekali berbicara seperti itu? Mana rasa sopanmu pada orang tua yang lebih tua? Siapa yang sudah mengajarimu menjadi anak durhaka seperti itu? Kesal Hendra. Kakek sendirilah yang sudah membuatku menjadi seperti ini. Aku sangat membenci kakek.
Entah dendam apa yang disimpan oleh Ziko pada kakeknya, hingga dia terlalu berani berbicara kasar kepada pria tua tersebut. Hendra yang mendengar perkataan Ziko merasa sangat terkejut. Bagaimana bisa cucu yang sudah dia besarkan dengan penuh kasih sayang itu membalas semua pengorbanannya dengan kata-kata yang membuat hatinya teriris. Hendra menyadari bahwa selama ini dia memang sering membanding-bandingkan anak cucunya. Tapi semua itu dia lakukan agar Ziko dan Firman bisa mencontoh kehidupan Aslan dan almarhum orang tua Aslan yang sangat sopan dan tidak mempunyai sifat serakah seperti mereka. Firman yang melihat rasa kecewa Hendra pun langsung menarik tangan Ziko dan membisikkan sebuah kata pada putranya tersebut. Tak lama kemudian mama dari Ziko juga ikut bergabung dan langsung mengajak Ziko untuk segera meninggalkan ruangan. Kini tinggal pria tua yang ada di ruang makan seorang diri. Dia nampak melamun dengan pikiran berkelana, merasa apakah memang dirinya salah jika melakukan semua itu. Tak ingin terlalu larut dalam lamunannya, Hendra segera menghabiskan sarapan paginya. Karena hari ini dia akan kembali menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi mengenai keberadaan Aslan saat ini. Sedangkan di rumah sakit, Arum sudah mulai siuman setelah melakukan berbagai upaya perawatan. Ketika matanya mulai terbuka, dia melihat seluruh ruangan berwarna putih dan sangat sunyi. Apakah aku sudah mati? Gumamnya dalam hati. Nona, kamu sudah sadar? Suara seorang pria mampu membuyarkan lamunan Arum. Wanita itu berniat menoleh ke sumber suara, namun dia merasa sangat kesakitan. Aku ada di mana? Tanyanya dengan suara lirih. Kamu di rumah sakit, Nona. Rumah sakit? Siapa yang membawa aku ke sini? Apakah kamu Reza? Tak ingin membuat Arum semakin sedih jika kembali teringat dengan Reza. Akhirnya Aslan mendekati Arum dan memperlihatkan senyuman tampannya kepada wanita tersebut. Tak lupa juga pria itu memperkenalkan diri pada Arum. Apakah kamu yang sudah menyelamatkanku dari kecelakaan itu? Tentu saja. Kalau aku tidak melintas di jalan dekat jembatan malam itu, pasti nyawamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kalau begitu terima kasih banyak Tuan. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Hanya ucapan itu saja bentuk rasa terima kasihmu padaku. Aku sudah susah payah menyelamatkanmu dari kecelakaan. Apa kamu tidak berniat balas budi sedikit pun padaku, Nona? Tanya Aslan mulai menjalankan aksinya. Balas budi seperti apa yang Anda inginkan, Tuan? Kalau harus membayar dengan uang, terus terang saja saat ini saya tidak bisa. Bukan karena saya tidak mampu, tapi saya tidak sempat membawa sepeser pun uang saat saya pergi dari rumah. Tapi jika Tuan bersedia menunggu, maka saya akan membayar hutang budi saya kepada Tuan setelah saya benar-benar sembuh nanti. Bagaimana? Apakah Tuan bersedia? Tidak, aku tidak setuju. Aku sama sekali tidak tertarik dengan tawaranmu itu. Aku juga tidak membutuhkan uang darimu, ujar Aslan. Astaga, pria ini normal gak sih? Sudah tahu aku masih diperban kayak mumi seperti ini, tapi dia tega banget bicara ketus sama aku. Kalau dia gak mau dibayar dengan uang, apakah dia akan meminta balas budi dariku dengan menjadikan aku sebagai istrinya? Seperti cerita pada sinetron seperti itu, gumam Arum dalam hati. Hei, kenapa bengong? Maaf Tuan, kalau Tuan tidak mau menerima tawaran dari saya, lalu balas budi seperti apa yang harus saya lakukan pada Tuan? Tanya Arum dengan jantung berdegup kencang. Kalau kamu memang mau balas budi padaku, maka kamu harus mendatangani surat perjanjian yang kubuat di kertas ini.
ujar Aslan seraya memperlihatkan sebuah kertas berisi surat perjanjian yang sudah dia pegang sejak tadi. Apa ini Tuan? Surat perjanjian mengenai hal apa yang Tuan tawarkan pada saya? Aku yakin kamu tidak buta huruf, ujar Aslan sambil memberikan surat perjanjian itu pada Arum. Beberapa detik kemudian Arum sudah selesai membaca satu persatu poin yang tertulis di lembar HVS tersebut. Tuan, surat perjanjian macam apa ini? Apa Anda sengaja ingin memanfaatkan saya? Saya kira Tuan tulus menolong saya, tapi ternyata saya salah. Tega sekali pria tampan seperti Anda memperalat wanita lemah seperti saya, Tuan. Memangnya di mana letak kesalahan dalam poin yang ada di dalam surat perjanjian itu, Nona Arum? Ya, Arum Cahyaning Tias. Bukankah setiap poin juga sudah aku tuliskan keuntungan yang akan kamu dapatkan nantinya? Jadi kamu tidak akan merasa rugi kalau menyetujui tawaran dariku. Ya kan? Arum Cahyaning Tias, istri dari Reza. Ujar Aslan menatap Arum sambil tersenyum miring. Arum merasa sangat terkejut ketika pria yang saat ini bersamanya mampu mengetahui nama lengkapnya. Wanita itu tak habis pikir, dari mana pria berwajah dingin tersebut bisa tahu kalau dirinya merupakan istri dari Reza. Tuan, dari mana Tuan bisa tahu tentang saya? Apa Tuan ini orang yang diutus Reza untuk kembali melenyapkan saya? Iya, tanya Arum dengan gugup. Tentu saja aku sangat kenal denganmu, Nona. Bahkan aku juga sangat tahu insiden apa yang terjadi padamu di jalan itu dengan diiringi hujan deras itu. Rasanya Arum ingin membuka matanya agar terbelalak lebar, namun wajahnya masih tertutup oleh perban. Hati kecilnya merasa takut jika pria yang saat ini bersamanya merupakan orang suruhan Reza. Apakah Tuan ini mata-mata Reza? Aslan menggeleng, lalu menceritakan pada Arum bahwa dia adalah pria yang menaruh dendam pada Reza sejak beberapa tahun silam. Begitulah ceritanya. Sekarang keputusan ada di kamu. Terserah kamu mau mengikuti semua yang ada di surat perjanjian itu, atau aku akan meninggalkanmu di negara ini. Kalau kamu mau mengikuti isi surat perjanjian itu, maka aku pastikan 100% aku akan membantumu balas dendam pada para musuhmu. Mata Arum menatap lekat mata Aslan. Dari sorot mata itulah rasa ragu Arum mulai digantikan dengan percaya bahwa pria yang saat ini bersamanya memang bukan orang suruhan Reza. Baiklah, saya setuju dengan surat perjanjian ini. Tepati janji Anda untuk membantu saya balas dendam pada Reza dan gundiknya. Rasa panas kembali membakar hati Arum ketika dia kembali teringat dengan semua pengkhianatan dan kejahatan yang dilakukan oleh Reza dan juga Nisa padanya. Baik, sekarang kamu istirahat saja. Nanti aku kembali ke sini lagi untuk melanjutkan pembahasan kita. Dokter melarangku untuk mengajak kamu bicara terlalu lama. Aslan kembali meninggalkan ruangan tersebut untuk memberikan waktu istirahat bagi Arum. Setelah 1 jam membiarkan Arum beristirahat, kini Aslan kembali masuk ke ruang rawat Arum untuk meresmikan perjanjian mereka yang sudah tertulis dalam sebuah kertas putih. Jadi bagaimana? Apakah Tuhan juga bersedia membantu saya untuk balas dendam pada Reza dan selingkuhannya? Tanya Arum lagi ketika dia melihat Aslan sudah kembali memasuki ruangan. Baiklah, aku bersedia. Di surat perjanjian itu kamu harus bisa menjadi sosok Olivia, kekasihku yang sudah tiada. Jangan pernah sekalipun kamu mengatakan pada orang-orang kalau kamu adalah Olivia palsu. Kamu sudah dianggap meninggal oleh semua orang atas insiden kecelakaan yang direncanakan Reza. Jadi kamu harus melupakan jati dirimu sebagai Arum. Arum masih nampak diam sambil berpikir.
Sebenarnya dia sangat rindu kepada keluarganya. Namun dia harus bersikap profesional demi balas dendam pada orang-orang yang sudah jahat kepadanya. Baik, saya setuju. Bagus. 1 minggu lagi perbanmu akan dilepas, dan kamu akan melihat perubahan besar dalam hidupmu sebagai sosok Olivia. Oh ya, perkenalkan, namaku Aslan Maulana, cucu dari pengusaha terkenal Hendra Kurniawan. Setelah kamu sudah benar-benar bisa duduk dan dokter melepas perbanmu nanti, aku akan kembali memberitahumu secara detail mengenai sosok Olivia, agar kamu bisa menjalankan peranmu dengan baik. Tugasmu sekarang panggil aku dengan sebutan Aslan, atau sebutan kasih sayang seperti yang selama ini diucapkan oleh Olivia padaku. Apa kamu mengerti? Arum mengangguk kecil karena dia belum bisa banyak bergerak. Iya Aslan, aku mengerti, jawab Arum. Sebenarnya di dalam hati wanita itu merasa sangat berat jika harus memerankan seseorang yang tidak pernah dia kenal selama ini. Singkatnya 1 minggu kemudian perban yang ada di wajah Arum sudah dilepas oleh dokter. Dokter dan para perawat yang merombak wajah Arum itu pun sangat puas dan takjub dengan operasi plastik yang mereka lakukan. Beautiful, ucap suster dengan sangat takjub. You are so beautiful and perfect, Miss Olivia, puji dokter. What do you mean, dokter? Tanya Arum yang hampir lupa kalau saat ini wajahnya sudah berubah menjadi Olivia. Sesaat kemudian suster memberikan sebuah cermin untuk Arum. Cantik sekali sosok Olivia. Apa aku bisa memerankan wanita secantik ini? Batin Arum. Nona Olivia, kenapa Anda melamun? Apakah Anda merasa ada keluhan setelah perban ini dilepas? Tanya dokter itu lagi, masih dalam bahasa Inggris. Tidak dokter, saya tidak merasakan keluhan apapun. Syukurlah kalau begitu. Mungkin Anda merasa sedikit shock dengan perubahan wajah Anda yang sekarang. Tapi menurut saya, Anda harus bisa menerima takdir dan membiasakan diri menjadi sosok Nona Olivia, agar Anda bisa menjalani hari-hari tanpa tekanan. Ujar dokter memberi semangat dan dukungan untuk Arum. Terima kasih atas dukungannya dokter. Saya akan berusaha menjalankan peran baru saya dengan baik. Sepertinya Anda juga sudah tahu dengan jalan kehidupan saya, hingga saya bisa sampai di rumah sakit ini. Tentu, saya tahu mengenai jalan kehidupan Anda, Nona. Meskipun tidak semuanya tahu, tapi setidaknya saya mempunyai alasan yang kuat dari Tuan Aslan ketika beliau meminta saya agar melakukan operasi plastik pada Anda. Keep up the good work, Miss Olivia. Dokter menepuk-nepuk bau Arum dengan pelan, seraya memberikan semangat pada pasiennya tersebut. Tak lama kemudian, maaf ya, ini Mas Nara rekaman jam 2.14 dini hari, jadi maklum kalian dengar ayam mulai berkokok. Ya begitulah di kampung. Oke lanjut, anggap saja itu backsound. Tak lama kemudian terdengar deheman dari seorang yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Kini Aslan sudah berdiri tepat di belakang dokter Indonesia yang bertugas di rumah sakit luar negeri tersebut. Dokter, apakah tugasmu untuk melepas perban di wajah pasien sudah selesai? Tanya Aslan yang memang belum melihat perubahan wajah Arum karena tertutup tubuh dokter. Dengan cepat dokter itu pun membalikkan tubuhnya. Namun dokter itu seolah ingin memberikan kejutan besar untuk Aslan, sehingga dokter itu semakin mendekat tubuhnya tepat di depan wajah Arum. Tugas saya sudah selesai, Tuan. Apakah Tuan Aslan ingin melihat atau berbicara dengan pasien? Tentu saja. Sudah sangat lama aku menunggu perban pasien dibuka. Jadi sekarang aku ingin segera melihatnya. Baiklah.
Tapi sebelum Anda melihat wajah terbaru pasien, jangan lupa juga untuk menyiapkan mental yang kuat, Tuan. Operasi plastik yang kami lakukan pada pasien membuahkan hasil yang benar-benar maksimal, sesuai dengan keinginan Anda. Saya khawatir jika Anda lupa dan benar-benar menganggapnya sebagai kasih Anda yang sudah tiada. Ucap dokter sambil terkekeh mengejek Aslan. Nampaknya dokter juga senang bercanda ya. Mana mungkin aku menganggap wanita itu seperti kekasihku yang asli. Sampai kapanpun aku, Aslan Maulana, tidak akan pernah terpikat dengan wanita selain Olivia yang asli. Rasa cinta dan sayangku hanya akan aku berikan pada Olivia sampai kapanpun. Aku tidak akan pernah tergoda dengan wanita jenis apapun, termasuk wanita yang ada di belakang tubuhmu itu. Meskipun dia sudah menyerupai Olivia, tapi tetap saja dia adalah Arum yang jelek. Ucap Aslan dengan nada ketus membuat hati Arum sedikit teriris. Hah? Apa dia bilang? Aku wanita jelek? Awas saja ya kau, Aslan. Aku akan membuatmu jatuh hati padaku, dan aku tidak akan pernah merespon cintamu padaku. Batin Arum yang kesal dengan ucapan Aslan. Setelah selesai berbicara dengan Aslan, dokter itu pun langsung keluar dari ruang rawat sambil menahan tawanya yang renyah. Mata tajam Aslan masih menatap punggung dokter hingga sampai di balik pintu. Setelah memastikan dokter benar-benar keluar dan tidak mungkin menguping pembicaraannya dengan Arum nanti, barulah Aslan berbalik ke arah Arum. Dan hati Aslan benar-benar terkoyak hebat ketika melihat wanita yang dia tolong beberapa minggu yang lalu kini sudah duduk di ranjang rumah sakit sambil memegang cermin kecil yang diberikan oleh suster tadi. Arum yang menyadari bahwa saat ini Aslan sedang takjub dengan kecantikannya pun mulai mengangkat tangannya dan melambaikan ke kanan dan ke kiri tepat di wajah Aslan. Aslan, kamu masih sadar kan? Alih-alih menjawab pertanyaan Arum, Aslan justru semakin memejamkan tatapannya menatap tubuh Arum dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kini sudah benar-benar mirip seperti Olivia yang asli. Kulit putih mulus serta wajah glowing dengan hidung mancung, alis high arch, pipi sedikit chubby dan nampak lesung cantik serta mata round eyes. Sangatlah mirip dengan sosok wanita yang menjadi pengisi hati Aslan selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya wanita itu meninggal. Rasanya Aslan ingin sekali memeluk tubuh wanita yang masih sibuk dengan cermin itu untuk sebentar saja sebagai pelepas rasa rindunya pada pemilik wajah yang asli. Namun dia terus berusaha meyakinkan diri bahwa wanita yang ada di hadapannya saat ini bukanlah wanita yang dia cintai. Arum yang melihat tingkah Aslan pun mulai mengerti bahwa Aslan benar-benar sangat mencintai almarhum Olivia. Namun karena merasa tak terima dengan ucapan Aslan pada dokter tadi, Arum mempunyai inisiatif untuk membuat Aslan salah tingkah. Aslan? Tuan Aslan? Kenapa kamu hanya diam saja? Apa ada yang salah dengan operasi yang dilakukan dokter padaku? Apa wajah cacatku masih terlihat dengan jelas? Karena mendapatkan cubitan kecil dari Arum, Aslan pun mulai tersadar dari lamunannya. Dia pun berusaha membuang jauh-jauh rasa gugupnya dan bersikap biasa saja. Tidak ada yang kurang dengan operasi yang dilakukan para dokter. Operasi plastik yang dilakukan mereka sangat memuaskan. Sekarang kita akan kembali membahas mengenai tujuan awal kita untuk bekerja sama. Arum mengangguk sambil tersenyum manis, semakin membuat hati Aslan melempem seperti kerupuk yang direndam air 1 ember. Tugas apa yang harus aku lakukan untuk pertama kalinya, Aslan? Kamu harus berdrama menjadi Olivia di depan para keluargaku. Jadi gini, peranmu sebagai Olivia sangatlah penting untuk membantuku menghancurkan sepupuku. Karena ulah sepupukulah yang sudah membuat Olivia meninggal dunia.
Sepupuku bernama Ziko. Dia memiliki rasa lebih pada Olivia. Namun Olivia menolak cintanya karena Olivia sudah resmi menjadi kekasihku dan hanya mencintaiku. Rasa benci Ziko padaku semakin besar ketika kakekku memberikan hak harta warisan kepadaku. Karena hal itulah Ziko nekat menghabisi Olivia. Dan sekarang sedang berusaha menyingkirkan aku. Aku kira hanya aku saja yang mempunyai jalan kehidupan yang rumit. Ternyata pria setampan kamu pun juga mempunyai kisah suram dalam kehidupanmu. Baiklah, aku akan mencoba untuk menjadi Olivia di hadapan para keluargamu. Aslan terus menceritakan mengenai sosok Olivia agar Arum bisa benar-benar mahir dalam memerankan sosok Olivia yang asli nantinya. Hari-hari terus dijalani oleh Aslan dan Arum di rumah sakit internasional dengan segala kemewahannya. Setelah 1 bulan berlalu dan dokter sudah memberikan lampu hijau untuk Arum, barulah Aslan dan Arum bersiap untuk pulang ke tanah air. Saat ini Arum sangat bahagia karena sebentar lagi dia akan pulang ke tanah kelahirannya. Meskipun nanti tidak akan ada keluarga yang mengenalinya. Selama 1 bulan berada di rumah sakit, Aslan sering membelikan pakaian baru untuk Arum. Sehingga saat ini Arum sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Begitu juga dengan Aslan. Pria itu nampak mondar-mandir ke sana kemari sambil menelpon seseorang agar siap menjemput kedatangannya nanti di Bandara Jakarta. Setelah Arum selesai mengemasi semua barang-barangnya, dia menatap wajah Aslan yang nampak serius dengan layar gawainya. Arum tidak menyangka jika dirinya masih bisa menghirup udara dunia yang segar sampai detik ini berkat bantuan pria dingin seperti Aslan. Seketika Arum nampak diam dengan pikiran yang melalang buana. Bayangan tentang orang-orang yang selama ini mencintainya dengan tulus membuat hati Arum terasa sesak. Mama, Kak Alex, bagaimana kabar kalian ya? Apakah kalian sudah benar-benar menganggapku mati? Mulai hari ini aku akan menjadi sosok lain, Ma. Kak, aku sendiri juga tidak yakin apakah aku bisa memerankan sosok lain dalam hidupku. Tapi aku akan berusaha sebisa mungkin demi balas dendam pada manusia-manusia jahat seperti mereka. Batin Arum. Aku adalah Olivia, seorang wanita kuat dan tidak mudah ditindas. Aku harus bisa menghancurkan semua musuh Olivia. Lalu aku juga akan menghancurkan para musuh Arum. Gumamnya lagi dengan telapak tangan mengepal erat. Setelah meyakinkan hatinya sendiri, tiba-tiba wanita itu mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Karena panggilan itulah, Arum terjingkat kaget dengan menyudahi lamunannya. Apa telingamu juga bermasalah akibat kecelakaan itu? Ketus Aslan. Maaf Aslan, aku benar-benar tidak mendengar panggilanmu. Pikiranku sedang berada di tempat lain saat ini. Terserah kamu sajalah. Sekarang ayo kita segera berangkat. Arum menghela nafas dengan berat, lalu berjalan mengekor di belakang Aslan. Tak lupa Aslan membayar semua biaya tambahan selama Arum dirawat di rumah sakit sebelum mereka benar-benar meninggalkan rumah sakit. Sebelum pergi, dokter memberikan obat untuk Arum hampir 1 paper bag yang harus diminum Arum setiap harinya. Arum yang melihat banyaknya obat di dalam paper bag pun mengernyitkan dahi. Dokter, kok obatnya banyak sekali? Bagaimana kalau aku justru overdosis karena terlalu banyak mengonsumsi obat setiap hari? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau aku overdosis? Aku masih mau hidup, Dok. Aslan yang mendengar ucapan Arum pun menahan tawanya karena dia tetap ingin terlihat cool di depan Arum. Tidak perlu banyak tanya. Mana mungkin obat yang diberikan dokter akan membuatmu overdosis? Sudahlah, kamu tidak perlu takut seperti itu. Bukankah sebelumnya kamu juga hampir mati karena terseret arus? Aku yakin kamu punya 7 nyawa. Jadi tidak mungkin kamu mati konyol hanya karena terlalu banyak minum obat. Aku tidak bertanya padamu, Tuan.
Aku tahu kalau kamu hanya memanfaatkan aku saja, makanya kamu mau menolongku. Tapi kamu tidak perlu memujiku dengan alasan 7 nyawa seperti itu. Aku tahu sanjungan itu kamu lakukan agar aku bisa membantumu balas dendam, kan? Saut Arum yang nampak kesal. Karena wajah Arum terlihat lucu membuat Aslan sudah tidak bisa untuk menahan tawanya lagi. Dia pun terkekeh sampai-sampai bahunya ikut bergetar. Otakmu cerdas juga ya. Pantas saja kamu menjadi presidir di perusahaan. Tapi kamu tidak perlu takut seperti itu, Arum. Bukankah sudah kukatakan kalau di antara kita akan saling menguntungkan nantinya? Bahkan aku juga akan memberi jerih payahmu agar kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan tanpa harus bekerja di perusahaanmu lagi. Oh ya? Kalau wajahku tidak berubah menjadi Olivia, pasti aku tidak akan sudi menerima uang darimu, Tuan. Hartaku sangat banyak, tapi sayangnya aku tidak sempat membawa sepeser pun uang dan harta yang kumiliki. Sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkan uangmu. Tapi tak apalah, hitung-hitung aku mendapatkan upah dari kerja kerasku dalam melancarkan rencanamu ini. Tak ingin terlalu lama membuang waktu hanya untuk berdebat. Mereka pun segera meninggalkan rumah sakit. Taksi mengantarkan mereka ke bandara dan di bandara juga sudah standby asisten Aslan yang menunggu mereka. Hersa memang sudah sampai di negara itu sejak tadi malam setelah mendapatkan perintah dari Aslan agar segera menyusulnya. Selamat bertemu kembali, Tuan Aslan, sapa Hersa sambil menundukkan kepalanya dengan hormat. Jawab Aslan tanpa membuka mulut. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Sudah 1 bulan kita tak jumpa. Kabar baik. Oh ya, bagaimana kabar perusahaan? Apakah Zico kembali membuat ulah selama aku pergi? Hersa segera berjalan bersama Aslan untuk segera masuk ke dalam pesawat. Karena terlalu asyik, mereka sampai lupa kalau Olivia masih ada di dalam mobil. Tuan Zico mengadakan rapat yang membahas tentang kepergian Anda, Tuan. Beliau mengatakan kalau Anda kabur dari Indonesia dengan membawa uang perusahaan hampir 10 miliar, tutur Hersa. Benar-benar pria biadab. Aku akan bersumpah akan secepatnya menghancurkanmu, Zico. Oh ya, lalu bagaimana dengan kabar kakek? Semenjak kepergian Anda, Tuan Besar sering sakit-sakitan. Bahkan saat ini pun Tuan Besar sedang dirawat di rumah sakit akibat perseteruannya dengan Tuan Zico. Setelah mendengar semua penjelasan Hersa, seketika wajah Aslan berubah mendung. Sejak dulu Aslan sangat takut jika Hendra sang kakek jatuh sakit saat mengetahui permasalahan yang ada di keluarga besarnya. Iya, selama ini Hendra memang tidak pernah tahu jika kedua cucunya bersitegang karena urusan asmara dan juga harta. Dan setelah Hendra mengetahui hal itu, penyakit jantungnya langsung kambuh sehingga dia harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Hei, tunggu! Kenapa kau meninggalkanku di sini? Teriak Arum dari belakang sambil menarik kopernya. Baik Aslan dan juga Hersa langsung menghentikan langkah mereka, lalu segera menoleh ke belakang. Sejak tadi Hersa memang belum bertemu dengan Arum karena asisten itu sangat sibuk dengan pertemuannya bersama sang atasan. Kini Hersa merasa sangat terkejut setelah dia melihat siapa wanita yang berteriak di belakangnya tadi. Bahkan mulutnya terlihat menganga layaknya seseorang yang terkejut dengan sesuatu yang dilihatnya. Nona Olivia, kau masih hidup? Tanyanya dengan lirih. Aslan, siapa pria yang sedang bersamamu ini? Kenapa kamu sangat asyik dengannya hingga kamu lupa ada aku yang kerepotan membawa barang-barang ini? Kesal Arum. Arum langsung berjalan ke arah Aslan dengan tatapan tajamnya. Dia merasa kesal dengan Hersa dan menganggap Hersa lah yang sudah membuatnya kerepotan saat ini. Aslan yang melihat wajah Arum sangat dekat dengan wajah Hersa pun langsung menarik tubuh Olivia KW tersebut agar segera menjauh dari Hersa. Ih, kenapa kau menarikku? Karena aku tidak suka dengan orang kepo sepertimu, jawab Aslan tak kalah juteknya. Baiklah, aku mundur. Tapi bisa tidak kamu memasang wajah dengan sedikit senyuman agar wajahmu tidak seperti mafia begitu?
Hersa yang melihat tingkah kedua orang itu pun mulai paham jika wanita yang mirip dengan Olivia itu merupakan wanita yang sudah ditolong oleh Aslan 1 bulan yang lalu. Namun dia masih tak habis pikir kenapa wajah Arum yang saat itu rusak parah kini bisa berubah menjadi sangat cantik dan mulus tanpa sedikit pun bintik kecil yang ada di kulitnya. Bahkan kemungkinan lalat akan terpleset jika menempel di kulit Arum karena terlalu glowing. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.